Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF seakan membocorkan Rafael Struijk bakal memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pasalnya akun Instagram resmi AFF justru memposting Rafael Struijk menjadi salah satu dari pemain bintang masa depan Asia Tenggara yang layak mendapatkan sorotan di Piala AFF U23 2025. Tentu fans Garuda langsung bertanya-tanya, apakah Rafael Struijk bakal didaftarkan ke skuad asuhan Gerald van den Bosch? Mengingat turnamen yang digelar di Indonesia itu akan berlangsung pada 15 sampai tanggal 29 Juli tahun 2025. Pada Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025, akun Instagram AFF tiba-tiba mengupload daftar pemain Rising Star alias bintang masa depan yang layak menjadi perhatian selama gelaran Piala AFF U23 2025. Dalam daftar tersebut, AFF mencantumkan 2 pemain timnas Indonesia. Lalu satu nama lagi yang diumumkan AFF sangatlah menarik, karena ada Rafael Struijk. Padahal, mantan penggawa Brisbane Roar itu tak pernah masuk ke dalam daftar 30 pemain yang dipanggil Van den Bosch untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U23. Hingga menjalani sesi latihan pada Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025 kemarin, sosok Rafael Struijk pun tak hadir di skuad Garuda Muda. Tak heran fans Garuda kini merasa kebingungan, kenapa ada nama Rafael Struijk di daftar bintang masa depan ASEAN di Piala AFF U23 2025. Apakah Rafael Struijk diam-diam akan didaftarkan? Struijk memang bisa saja didaftarkan ke Piala AFF U23 2025 mengingat usianya 22 tahun. Apalagi, pemain keturunan Belanda itu memang tengah berada di Indonesia. Karena Rafael Struijk tengah berada di Indonesia, maka bukan tidak mungkin ia bisa didaftarkan ke Piala AFF U23 2025. Perjalanan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 akan segera dimulai. Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah tentunya membidik gelar juara. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 bakal tergabung di grup A. Mereka akan hadapi Brunei Darussalam, Filipina, hingga Malaysia. Duel melawan Brunei pun akan jadi pembuka perjalanan Timnas Indonesia U23. Laga itu akan digelar pada Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Seluruh laga Timnas Indonesia U23 akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian, Timnas Indonesia U23 akan hadapi Filipina selang 3 hari kemudian, atau tepatnya pada Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Terakhir, di fase grup, Timnas Indonesia U23 akan tantang Malaysia. Kemenangan wajib diraih pasukan Gerald van den Bosch jika ingin melenggang mulus ke semifinal Piala AFF U23 2025. Sebab, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Kemudian, 1 tiket tersisa akan diberikan kepada runner-up grup terbaik. Jelang Piala AFF U23 2025 dimulai, Timnas Indonesia U23 terus gempur persiapan. Mereka menjalani TC di Jakarta. Gerald van den Bosch pun optimistis skuadnya bisa berkiprah manis. Sebab, pelatih asal Belanda itu menegaskan sudah mengetahui apa yang dibutuhkan timnya untuk berjaya. Saya ingin memenangkan setiap turnamen. Dan tentu saja itu tidak selalu memungkinkan, tetapi kami akan memberikan segalanya untuk mencapainya, kata Gerald van den Bosch. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan kiprah skuad Garuda Muda. Akankah Timnas Indonesia U23 tampil menggila hingga bantai lawan-lawan beratnya, mulai dari Malaysia hingga Filipina? PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Tristan Gooijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eleanor Regenders, PEC Zwolle, pada Agustus tahun 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Gooijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Gooijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam Timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Primer, PSSI sudah menghubungi Tristan Gooijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum,
Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Goijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Goijer. Ajakan untuk Tristan Goijer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reijnders. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan come to Indonesia, tulis Eliano Reijnders. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Boeck tak sabar melakoni laga panas kontra timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun, anak asuhnya dilarang fokus kepada duel tersebut saja. Piala AFF U23 2025 digelar di Indonesia pada 15 sampai tanggal 29 Juli tahun 2025. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Artinya, timnas Indonesia U23 akan melakoni duel klasik melawan Malaysia U23. Sesuai jadwal, kedua tim akan memainkan laga tersebut pada laga terakhir grup A. Van den Boeck tahu pertemuan itu merupakan duel klasik. Legenda sepak bola Belanda itu sangat senang karena skuadnya bisa berhadapan dengan Malaysia U23. Saya senang bisa melawan Malaysia, kata Van den Boeck kepada wartawan. Tapi, ex-pemain timnas Belanda itu tidak ingin fokus ke laga tersebut. Van den Boeck ingin Jens Raven dan kolega fokus menjalani laga pertamanya lebih dulu melawan Brunei Darussalam U23. Perjuangan timnas Indonesia U23 akan dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam U23 pada tanggal 15 Juli tahun 2025. Kemudian mereka melawan Filipina U23 dan ditutup dengan menghadapi Malaysia U23. Seluruh pertandingan grup A akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia U23 mengusung misi meraih gelar juara di edisi kali ini lantaran bertindak sebagai tuan rumah. Pelatih timnas U23, Gerald van den Boeck, memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang pemanasan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada September tahun 2025 mendatang. Piala AFF U23 menjadi kesempatan emas untuk menguji kekuatan tim serta menambah jam terbang pemain muda. Salah satu sorotan utama jelang turnamen adalah potensi debut Mauro Zelstra, striker muda yang kini bermain untuk FC Volendam di Belanda.